Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisa resum, etika penyiaran, televisi, radio, dan media online. Untuk anggota kelompoknya ada saya, Fajar Eros, yang kedua ada Kailila Adia, yang ketiga ada Muhammad Zafir Rahman, yang keempat ada Intan Permatasari, dan yang kelima ada Elizabeth Aprilia. Penyiaran merupakan salah satu sarana komunikasi yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Dengan kekuatan besar dalam penyebaran informasi, hiburan, dan edukasi. Media penyiaran seperti televisi, radio, dan media online memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar etika yang tinggi. Tetapi pelanggaran terhadap etika penyiaran dapat berakibat pada sanksi seperti teguran tertulis, denda, atau penghentian siaran. Yang selanjutnya ada program televisi yang bermasalah, yaitu teguran tertulis untuk program siaran Siap Bos Net TV pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 11.33 waktu Indonesia bagian Barat dengan klasifikasi Red 13+. Program Siap Bos di Net TV menayangkan sebuah episode yang menampilkan berbagai tantangan kepada peserta. Salah satu segmen dalam episode tersebut menjadi kontroversial karena dianggap mengandung unsur yang tidak pantas untuk ditayangkan. Pelanggaran etika penyiarannya itu segmen tersebut menampilkan adegan beberapa orang pria yang berteriak histeris karena ditakuti oleh ular. Dan host acara tersebut bukannya menghentikan acara atau segmen tersebut, tetapi malah ikut terlibat aktif dan tertawa yang memperparah situasi. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 PKPI 03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 30 Ayat 4, huruf A, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh stasiun televisi dan media penyiaran lainnya untuk lebih berhati-hati dalam memproduksi dan menayangkan program siaran. Kepatuhan terhadap etika dan peraturan penyiaran harus selalu menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media penyiaran. Program radio yang bermasalah. iRadio ditegur KPI karena siarkan iklan dewasa pagi hari. iRadio mendapatkan sanksi teguran oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI karena radio tersebut menayangkan iklan khusus orang dewasa di pagi hari. Siaran iklan KB andalan, iRadio kedapatan disiarkan pada pukul 7.17 WIB, tanggal 24 November 2023. Padahal aturan waktu untuk siaran kategori dewasa termasuk iklan dewasa antara pukul 10 sampai 3 waktu setempat. Iklan iRadio terjerat 7 pasal di P3 SPS. Pasal-pasal itu antara lain terkait pasal perlindungan dan kepentingan anak, penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan, aturan periklanan dan etika pariwara, serta aturan penayangan iklan kategori dewasa seperti alat kontrasepsi. Mengidentifikasi waktu-waktu tertentu ketika target audiens utama dari program KB, misalnya orang dewasa usia produktif, lebih mungkin mendengarkan radio dan menyesuaikan jadwal penayangan iklan agar tidak ditayangkan pada jam-jam ketika anak-anak atau remaja lebih mungkin mendengarkan. Media online. Fenomena konten di lumpur TikTok. Tindakan eksploitasi
eksploitasi terhadap lansia di TikTok, yaitu memperlihatkan perempuan parubaya mandi lumpur di aplikasi TikTok, ramai menjadi perbincangan. Perempuan tersebut seakan minta dikasihani dan kerap meminta hadiah langsung kepada penonton yang menyaksikan siaran tersebut. Dari aksinya tersebut, ia mengaku bisa meraup jutaan rupiah. Ia juga mengatakan bahwa mencari uang dengan metode siaran langsung di aplikasi TikTok ini jauh lebih mudah ketimbang pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya, yaitu menjadi petani. Dalam UU ITE terdapat pasal-pasal yang terisi perbuatan yang dilarang atau dilakukan terkait dengan internet atau siber. Kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dengan baik, serta dalam kondisi tertentu apabila diperlakukan pemutusan akses terkait dengan pasal 40 ayat 2A pada UU No. 11 tahun 2016 yang membuat revisi UU ITE. Tindakan eksploitasi terhadap lansia di TikTok menandakan bahwa misalnya kasus tersebut jika ditinjau dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah memenuhi unsur ketiga, diantaranya unsur cara, unsur proses, dan unsur eksploitasi. Maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran pidana karena telah memenuhi semua unsur pidana. Solusi untuk kasus ini adalah sebaiknya TikTok membuat kebijakan baru untuk aplikasinya agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti menggunakan lansia untuk mengemis online pada live TikTok. Secara keseluruhan, perlunya peningkatan pengawasan, penegakan regulasi yang lebih tegas, serta kesadaran dan tanggung jawab sosial dari para pelaku industri media menjadi sangat penting untuk memastikan penyiaran yang etis dan bertanggung jawab. Kerjasama antara industri dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem media yang sehat dan mendukung perkembangan masyarakat yang berinformasi dan kritis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.